Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in ba'du. Yang terhormat kepada Abiyan Ibrahim Fida, selaku pengawas pada pesantren Supreme Lareban Fida, dan juga yang terhormat kepada guru-guru Intas Al-Quran Lareban Fida, dan yang terhormat juga kepada keluarga dosen di rumah. Semoga saya selalu dan mendapat rahmat sedidihnya. Pada pagi hari ini saya mempresentasikan berjudul gangguan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama adalah influenza. Influenza itu disebabkan oleh virus. Yang gejalanya itu demam lebih dari 39 derajat Celcius, dan pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal dengan kondisi hidung tersumbat. Penderita influenza akan kesulitan untuk bernafas. Nah, virus influenza keluar dari tubuh seseorang bersamaan dengan batuk dan pilek, kemudian disebarkan melalui udara. Yang kedua yaitu tonsilitis atau amandel. Secara normal, tonsil akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk dalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara. Nah, apabila daya tahan tubuh dalam kondisi lemah, virus dan bakteri akan menginfeksi tonsil sehingga dapat menyebabkan penyakit tonsilitis. Nah, gejala tonsilitis yaitu sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan demam. Virus yang dapat menyebabkan tonsilitis yaitu adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Nah, golongan bakteri yang menyebabkan tonsilitis pada umumnya bakteri Streptococcus. Yang ketiga adalah faringitis. Faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri maupun jamur. Nah, virus yang dapat menyebabkan faringitis misalnya adenovirus, orthomyxovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Nah, banyak bakteri yang dapat menginfeksi faring. Salah satunya yaitu Streptococcus pyogenes. Nah, yang keempat adalah pneumonia. Pneumonia merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Penyebab terjadinya yaitu karena infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit. Nah, pada paru-paru penderita pneumonia terdapat cairan yang kental. Cairan tersebut dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Hal ini menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi kurang. Nah, gejala dari penyakit pneumonia yaitu demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan terkadang mengalami kesulitan bernafas. Yang kelima adalah tuberculosis atau TBC. TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selain menginfeksi paru-paru, bakteri ini juga dapat menginfeksi bagian lain dari tubuh. Nah, ketika bakteri tersebut masuk dalam paru-paru, bakteri akan menyebabkan infeksi sehingga memicu sistem imun untuk bergerak menuju area yang terinfeksi dan segera memakan bakteri tersebut agar tidak menyebar luas. Nah, gejala dari penyakit TBC yaitu mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam berkeringat di malam hari, sulit bernapas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdarah. Nah, yang keenam yaitu asma. Asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernapasan. Asma dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan asma diantaranya masuknya zat pemicu alergi dalam tubuh, misalnya asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan, dan lain-lain. Nah, yang ketujuh yaitu kanker paru-paru. Kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Nah, jika sel-sel tersebut tidak segera ditangani, dapat menyebar ke seluruh paru-paru, bahkan jaringan di sekitar paru-paru. Gejala orang yang menderita kanker paru-paru yaitu batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, napas menjadi pendek, dan sakit pada bagian dada. Nah, sekitar 85% kasus kanker paru-paru disebabkan oleh merokok dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan 10-15% kasus terjadi pada orang yang tidak pernah merokok. Kanker paru-paru pada orang yang tidak merokok dapat diakibatkan karena kombinasi faktor keturunan dan faktor lingkungan, misalnya menghirup debu, asbes, dan udara yang terpolusi, dan termasuk akibat menjadi perokok pasif. Oke, sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.